his music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you. Now let me play you some beautiful music, you know? So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Pak Lele, akhirnya datang juga. Jadi kan nih wawancara nih. Ya gila. Ayo. Ya ini yuk. Yuk, wawancara nih. Selamat siang Pak. Ya. Kami dari SMA College Brito di sini ingin mewawancarai Bapak dalam tugas PPKN ya Pak. KN ya. Sebelum itu ingin boleh saya tahu namanya siapa Pak? Nama saya ya Made Warga Negara ya. Made Warga Negara. Ya, saya tinggal di sini ya. Saya dinas di sini juga di Auri ya. Di merawat pura ini. Silahkan dari apa yang mau diketahui tentang pura. Silahkan ya. Bebas apa saja. Kalau boleh tahu, ini tempat ibadah ini bagaimana sih sejarah berdirinya tempat ibadah di dalam? Pura ini namanya Pura Waikunta Priamantara, dibuat baru tahun 2007 ya. 2007 dibuat dengan tujuan adalah memberikan bimbingan, didikan, ibadah bagi para prajurit yang di Angkatan Udara. Karena prajurit itu begitu pentingnya pendidikan agama, ya, pendidikan moral. Seorang prajurit itu adalah menumbuhkan prajurit yang berbudi pekerti, bermoral yang baik. Untuk membangun moral yang baik itu dibutuhkan tempat ibadah. Ini yang paling penting. Jadi karena itu kualitas mental rohani setiap prajurit itu penting. Jadi kuatlah. Di samping memang juga untuk pemenuhan ya kebutuhan umat Hindu yang ada di Lanut, di rumah sakit yang dinas TNI warganya, yang dinas TNI ya, dan masyarakat sekitar pada sebagai tempat pembinaan ya mental rohani. Terus pertanyaan selanjutnya Pak Madi, kira-kira kehidupan sosial religius atau background apa yang mayoritas umatnya ini berasal? Jadi ini kan kita tahu pura ini kan berasal dari komplek-komplek angkatan. Kira-kira mayoritasnya itu apakah hanya sekedar para tentara prajurit atau ada warga lokal lain? Jadi pura ini adalah tempat pembinaan rohani bagi umat Hindu, tempat ibadah bagi umat Hindu, baik yang ada di Pangkalan maupun di masyarakat sekitar. Jadi pura ini adalah terbuka untuk umat Hindu yang di luar Jogja maupun di luar Jogja, se-Indonesia bahkan, ya kan? Karena konsep pura itu bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi begitu, tapi kepentingan seluruh umat Hindu yang ada di Nusantara ini. Jadi dimanapun mereka, dari manapun mereka, bebas untuk bersembahyang di sini. Karena bahkan mereka turut memiliki, karena setiap kegiatan di sini mereka rutin memberikan sebuah bantuan ya, apapun bentuknya, apa yang dia bisa buat, apa yang bisa dilakukan. Jadi pura ini adalah untuk umat Hindu se-Indonesia. Ya, bukan hanya warga TNI dalam, bukan hanya masyarakat kerja, tapi konsepnya demikian, luas. Karena tadi konsep yang universal, nah hubungan apa sih timbal balik dari tempat ibadah ini bagi warga sini, warga Yogyakarta nih Pak? Jadi dengan adanya pura di Lanut ini, di sekitar ini, jadi mereka merasa terwadahi sangat terwadahi, sangat terbantu ya, terutama kegiatan ibadah, sembayangan, tenang mereka, nyaman mereka ya. Yang kedua mereka dapat untuk
berpartisipasi sebagai warga umat Hindu, karena konsepnya adalah dimanapun pura itu adalah miliknya, dimanapun pura itu adalah miliknya, itu konsep dalam ajaran agama Hindu. Dimanapun ya, saya sekarang di Bogor ikut juga, di Jakarta itu punya kita semua. Dan itu konsep Hindu ya, tidak ada pura itu tempatnya di sini hanya yang sembahyang hanya orang sini, enggak. Tidak, itu bersifat universal. Jadi dukungan mereka luar biasa. Memang kita dididik, dibina untuk diarahkan demikian. Jadi konsepnya adalah kita seluruh umat Hindu yang ada di sekitar ini bisa sembahyang dengan baik, dengan nyaman. Mereka bisa membantu apa yang harus dilakukan, ya kan? Entah bekerja, entah berbuat, entah beramal, karena itu kewajiban semampunya. Uang misalnya Rp1.000 dia bisa salurkan di sini, punya uang Rp50.000 di sana, bisa di sini, kan? Dia terbuka, gitu kan? Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, baik pura baik mereka. Jadi bahagia mereka kalau bisa membantu pura, berbuat di pura, gitu kan? Bahagia itu ada kebahagiaan tersendiri dengan ketulusan hati. Iya Pak. Terus pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana para umat yang berada pada kompleks atau yang beribadah pada pura ini itu merealisasikan ajaran-ajaran agama Hindu pada kehidupan sehari-hari? Mereka sangat, kalau keberadaan pura ya, mereka selalu melekat dengan pura. Berbuat mereka untuk pura, karena dengan adanya pura mereka bisa leluasa melakukan apa saja. Melakukan apa artinya persembahan gitu ya, persembahan apa yang mereka punya dia bisa persembahkan, bisa tersalurkan, karena niat suci secara tulus adalah kewajiban untuk mempersembahkan sesuatu. Niat suci mempersembahkan sesuatu, ada tempat untuk melakukan itu, tidak jauh aja. Karena itu kewajiban. Ada namanya ketulusan, mayatnya, ya, mempersembahkan yadnya suci, karma perbuatan suci, itu kan. Nah, ada nggak sih dalam pelaksanaan ibadah itu jaminan dari pemerintah dan dari Lanut ini sendiri? Kalau ada itu buktinya seperti apa, Pak? Saya rasa untuk tempat ibadah pura yang ada di sini sangat dilindungi, sangat dibantu oleh pemerintah ya, baik di pemerintahan provinsi ya, baik daerah sekitar pemerintahan setempat, Pak RT, Pak Lurah ya, maupun di Lanut ya. Karena buktinya ini kita diberikan tempat untuk membuat tempat ibadah. Karena itu bentuk support yang sangat luar biasa. Kita diberikan tempat untuk membuat tempat ibadah, sebagai tempat sembahyang, sebagai tempat untuk pembinaan rohani, ya kan? Dan selama ini mereka beliau-beliau sangat membantu ya, pemerintah, Lanut, ya, tidak pernah dibuat masalah, tidak pernah ya. Bahkan beliau sangat suportif, sangat bahagia, sangat sering membantu kita. Apa yang kita butuhkan dibantu. Ya. Termasuk pengamanan, termasuk sound system dibantu. Tempat apa yang kita butuhkan, apa yang ada kita selama ini dibantu. Baik pemerintah Gubernur DIY, kalau kita ngadakan kegiatan sering dibantu. Ya, sering dibantu. Saya Pak Madit. Kan kita tahu kan Indonesia kan dipenuhi dengan beragam suku, terutama beragam banyak ada agama kan. Nah, kira-kira bagaimana upaya warga pemeluk dari sekitar kompleks ini tuh untuk menjaga kehidupan yang toleran gitu. Iya, kita selalu, karena ajaran Hindu itu ajaran yang penuh kedamaian ya. Sehingga kata umat ini dikenal dengan kata santi damai. Hindu itu pernah tidak mengajarkan untuk berbuat di luar norma. Jadi mereka itu adalah toleransi, tatomasi. Kamu adalah saya, saudara kamu. Wasudevam Kutumbakam, kita semua saudara. Tidak ada yang suku apapun dia itu saudara. Wasudewam Kutumbakam, ya. Tatomasi. Kamu adalah saya, saudara kamu. Tri itu karena 3 hal yang harus kita bangun untuk kebahagiaan itu, kedamaian. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan alam sekitar. 3 hal itu. Tri itu karena
Itu bentuk toleransi. Jadi kita nggak pernah membedakan satu dengan yang lainnya. Jangankan sama manusia, tanaman alam ini pun kita bina hubungan dengan baik. Pelihara, kita buatkan hari raya dia, hari ulang tahun dia. Binatang juga begitu. Jangankan binatangnya kita ulang tahun kan. Masa manusia kita nggak hargai dia hormati? Kan bentuk toleransinya banyak sekali. Taklamasi, saudara saya, saudara kamu. Itu karena hubungan Tuhan, hubungan sesama, hubungan toleransi. Wasudewam kutumakam, kita semuanya adalah bersaudara. Tidak membedakan suku apa dia, agama aja, bahasanya apa, saudara-saudara. Jadi kan bagaimana sih Pak, bagaimana perkembangan agama Hindu di Yogyakarta sendiri? Jadi kalau kita lihat agama Hindu di Yogyakarta itu ya komposisi kita tuh ada dari Bali, ada dari Lombok, ada dari Sumatera, ada dari Lampung, ada dari Jawa asli Jogja, Gunung Kidul, banyak sekali bagi kita. Jadi perkembangannya ya sudah umat Hindu yang ada di Jogja ini sudah mulai mengerti, memahami ajaran agamanya, sudah mulai tarapan, ya, sudah memulai. Dulu hampir lupa dia ajaran agama, sekarang sudah mulai rajin ke pura, sudah memahami dasar agamanya, ya. Apa itu hukum karma, apa itu Pancasila, dia paham. Fondasi agama sudah mulai dibangunkan, ya. Fondasi agama. Terus ya kan kita tahu kan Pak, kalau misalnya Keraton tuh dikenal karena jalannya tuh sejalan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, kira-kira tuh bagaimana cara agama Hindu ini dapat menyebar dan memperluas umatnya gitu? Iya. Baik, di dalam ajaran agama tidak ada istilah syiar ya. Hindu tidak mengenal istilah syiar agama. Dia hanya bagaimana ajaran agama itu bisa diterapkan. Dia akan melaksanakan dengan baik. Kalau memang ada masyarakat yang tertarik dengan ajaran itu, silakan. Jadi kita tidak mengenal istilah syiar agama. Jadi kita berjalan sesuai dengan agama kita, dengan ajaran kita. Kalau dirasa mereka ada positifnya, mereka bisa belajar sama-sama. Sering begitu. Jadi ada agama lain datang belajar agama Hindu. Kenapa? Dia bilang karena agama Hindu damai sekali Pak. Damai kata. Karena memang kan agama Hindu agama santi. Om santi, santi, santi. Semoga damai ya. Damai di sini kita, damai di dunia, damai nanti. Damai. Ajaran dulu punya karakter ajaran kedamaian. Santi, Om santi, santi. Ada nggak sih apa kayak upacara atau ada tertentu yang diselenggarakan di pura ini? Di pura ini seluruh hari raya dilaksanakan. Seluruh kegiatan keagamaan dilaksanakan. Ya. Hari raya semua, hari raya Galungan, Kuningan, Nyepi, semua hari raya sesuai pakem sudah dilaksanakan di sini. Upacara apapun sudah dilaksanakan di sini. Baik upacara pribadi, manusianya, baik kedewayannya, baik ke upacara potong gigi dilaksanakan di sini. Semua kegiatan keagamaan sudah dilaksanakan di pura ini. Sudah dilaksanakan di pura dan sudah siap untuk itu. Jadi umat-umat di luar bisa juga dia di Magelang ada kan, kuliah pingin laksanakan sini bisa, kita bisa laksanakan. Sudah biasa itu kita laksanakan. Mulai dari jadinya pura kita sudah kerjakan semua hari raya itu di sini. Masuk apapun Nyepi juga di sini. Pertanyaan terakhir Pak Ahmad. Ya. Jadi kira-kira pura ini selain digunakan sebagai tempat ibadah itu kira-kira pernah atau bisa dipakai untuk acara apa lain? Pura ini bisa digunakan selama kegiatan-kegiatan positif, ibadah pasti, pembinaan pendidikan agama biasa, kegiatan sosial kemasyarakatan seperti nikah bisa di sini. Nikahnya proses di dalam, nikahnya di sini. Potong gigi, segala bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan bisa dirasakan di sini. Rapat-rapat, forum-forum di sini. Nah, bicara tentang diskusi agama di sini. Pendidikan anak-anak di sini bisa. Sudah sosial kemasyarakatan semua bisa dilaksanakan. Ya, mahasiswa juga semua di sini. Mahasiswa semuanya baik UGM, baik di ini, PN semua sama mahasiswa Hindu yang dari Lampung, Bali semua di sini. Sekretariatnya ini mahasiswa Hindu, ya.
Nah ini si Didit, dua mahasiswa Hindunya. Oke Pak, mungkin sekian pertanyaan dari Oke, kelompok kami. terima kasih banyak Pak sudah mau diwawancarai. Semoga sehat selalu terus Pak. Saya senang kalau ada yang kurang di WA ya. Apa gini maksud gini Pak? Boleh ya WA ya. Pura Vaikunta Viomantara sebagai salah satu tempat ibadah yang berlokasi di dalam pangkalan udara. Di dalam pura ini setiap pemeluk umat Hindu mendapatkan perlakuan yang adil dan sama dalam hak dan kewajibannya untuk beribadah. Dengan sejarah pembangunannya sendiri yang baru saja dibangun pada 2007, ini membuktikan adanya perkembangan agama Hindu di kota Yogyakarta. Hal ini membuktikan adanya sikap toleransi dari umat agama lain yang saling menghargai antar pemeluk agama. Sekian penjelasan singkat kami dari Pura Vaikunta Viomantara. sekian, terima kasih. Yeay.